Selamat berjumpa kembali saudara. Biarlah tetap ada ungkapan syukur, ada pengharapan yang kepada Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dengan kita yakin bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara yang dikasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, saudara mungkin pernah ada yang mendengar cerita antara surga dan neraka. Konon letaknya itu saling berhadapan satu dengan yang lain. Nah, pada suatu kali para malaikat itu membawakan mangkuk yang berisi bakmi yang banyak, mangkuk yang besar, baik untuk para penghuni surga maupun untuk para penghuni neraka. Tidak lama kemudian apa yang terjadi saudara? Suasana di surga begitu tenang karena rupa-rupanya semua penghuni surga menikmati dengan sungguh-sungguh bakmi yang sudah disiapkan oleh para malaikat. Berbeda dengan suasana di neraka. Suasana di neraka begitu gaduh, begitu ribut, satu dengan yang lain saling berteriak, satu dengan yang lain saling memaki, satu dengan yang lain saling memojokkan. Mengapa terjadi demikian? Padahal bakmi yang diberikan adalah bakmi yang sama, dengan porsi yang sama, dengan rasa yang sama. Nah, ternyata saudara, itu disebabkan karena para penghuni sorga mereka menikmati bakmi secara bersama-sama tanpa mereka saling berebutan satu dengan yang lain, tanpa mereka saling mementingkan diri masing-masing. Sedangkan para penghuni neraka, mereka berusaha menikmati bakmi yang dikirim oleh para malaikat itu dengan masing-masing berupaya yang mengenyangkan perutnya sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka saling injak, saling sikut, saling maki satu dengan yang lain demi mereka mengenyangkan perutnya masing-masing. Nah saudara, kalau kita lihat ada perbedaan antara yang di surga dan di neraka melalui cerita tadi. Di surga semua penghuni bisa makan bakmi dengan kenyang, dengan sukacita, karena di sana ada kasih, saling peduli satu dengan yang lain. Sedangkan di neraka mereka semua tidak ada yang kenyang makan bakmi, bahkan banyak bakmi yang terbuang karena mereka saling sikut, tidak saling peduli, tidak saling tolong menolong, tidak saling berempati, bersimpati satu dengan yang lain. Saudara, pada saat ini kalau kita berbicara tentang kasih, bagi banyak orang kasih pada saat ini dipahami dan dianggap sebagai sesuatu yang semakin sulit untuk dialami. Kasih itu semakin lama semakin sulit untuk dipahami, semakin sulit untuk dirasakan, karena banyak yang mengatakan dan banyak yang mengalami bahwa kasih semakin lama semakin memudar di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saat ini kalau kita lihat di dalam kehidupan di sekitar kita, semakin banyak manusia yang menjadikan manusia yang lain sebagai serigala. Semakin banyak manusia yang menjadikan sesamanya sebagai sesuatu yang mengancam, sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang harus dibinasakan. Semakin banyak orang, walaupun pada saat ini kita masih terkena dampak dari kehadiran virus COVID-19, tetapi semakin banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh gaya hedonisme, materialistis, individualistis, dan juga egoistis. Nah, semakin banyak saudara pada saat ini orang yang tidak mau peduli lagi pada sesamanya. Semakin banyak orang yang melihat, memandang sesamanya secara negatif demi mendapatkan keuntungan diri sendiri, demi mendapatkan kebahagiaan diri sendiri. Nah saudara, dalam Yohanes 13
ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35 ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, firman Allah mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Melalui kitab Injil Yohanes pada saat ini, kita diingatkan sebagai murid-murid Kristus bahwa ada pilar yang sudah Allah letakkan buat komunitas, buat kehidupan kita sebagai muridnya, yaitu di dalam kehidupan kita sebagai muridnya, kita diminta untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, pada saat ini marilah kita mempraktekkan kehidupan yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika saya dan saudara berkumpul dengan saudara-saudara seiman, tetapi pun ketika kita berada di antara mereka yang tidak seiman dengan kita. Bukan hanya ketika kita ada di lingkungan rumah tangga dan keluarga kita, tetapi ketika kita ada di lingkungan pasar, di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan kita, marilah kita tunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai murid Kristus dengan kita mau membiarkan kasih Kristus terpancar di dalam dan melalui kehidupan kita masing-masing. Ingatlah saudara, di dalam kasih tidak ada roh pemecah belah. Di dalam kasih tidak ada sikap saling menghakimi dan saling menghujat satu dengan yang lain. Ingatlah saudara, di dalam kasih tidak ada amarah yang berkepanjangan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian yang kita pelihara. Di dalam kasih tidak ada sikap yang saling menuntut, yang saling menekan satu dengan yang lain. Saudara, pada saat ini kalau Tuhan mengatakan, memerintahkan kepada saudara dan saya supaya kita hidup saling mengasihi, maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita nyatakan kasih kita kepada Kristus Allah kita dengan kita hidup mengasihi sesama kita, siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun kondisi mereka, bagaimanapun sikap mereka terhadap kita. Marilah kita tetap menjadi anak-anak Allah yang selalu hidup diwarnai oleh kasih Kristus yang sudah kita rasakan dan kita alami di dalam kehidupan ini. Saudara, tahun 2021 ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi di dalam dunia yang kita diami pada saat ini. Namun pada saat ini saudara, yang pasti mari kita jalani hari-hari ke depan dengan kita hidup mengasihi Allah. Karena dengan kita hidup mengasihi Allah, barulah saudara dan saya akan dimampukan untuk hidup mengasihi sesama. Biarlah kiranya kasih Kristus yang sudah kita alami, kasih Kristus yang akan kita bagikan, akan dapat membuat dunia di sekitar kita menjadi dunia yang penuh damai sejahtera. Biarlah kasih Kristus yang sudah saya dan saudara alami, biarlah kiranya kasih Kristus yang akan dan terus kita bagikan akan juga menghadirkan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat ini marilah kita menunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, yaitu kualitas hidup
yang mau mengasihi sesama seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Marilah kita melakukannya. Walaupun bukan hal yang mudah, apalagi mengasihi orang-orang yang membenci kita, yang sudah menganiaya kita, mengejek kita, memfitnah kita, dan sebagainya. Tetapi marilah kita terus belajar hidup mengasihi seperti yang Tuhan mau, tentunya dengan meminta pertolongan yang dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang boleh terus-menerus kami rasakan dan kami alami dalam hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat merayakan kasih-Mu dengan kami mau hidup mengasihi sesama seperti yang Tuhan mau. Mampukan kami Tuhan untuk kami lebih mau menghargai dan menghormati kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat hidup memancarkan kasih-Mu dengan kuat kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Amin.